Oke, saya lanjutkan lagi. Bahasa kiasan yang berikutnya, yang masih tergolong bahasa kiasan yang memperbandingkan, yaitu bahasa kiasan metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang memperbandingkan secara langsung dua objek yang tidak mirip. Tetapi, objek yang dibandingkan itu mengambil alih sebagian sifat pengertian dari objek lain. Jadi kalau metafora itu membandingkan dua objek yang memang tidak memiliki kemiripan. Tetapi objek yang dibandingkan itu akan mengambil alih sebagian sifat dari dan juga pengertian dari objek lain. Kebenaran disuguhkan secara lebih jelas dengan menyatakan bahwa satu hal mewakili atau dijelaskan oleh benda lain, dan oleh karena adanya kemiripan itu atau persamaan itu di antara keduanya, maka dapat memberikan penjelasan. Jadi berdasarkan kemiripan atau persamaan di antara keduanya, diharapkan akan membantu mengambil kesimpulan-kesimpulan atau memperjelas dari apa yang ingin disampaikan. Misalnya dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 32. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam Lukas 13 ayat 32, di sini Herodes digambarkan seperti serigala, atau Herodes ini dimetaforakan seperti serigala. Coba kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai." Jadi di sini Tuhan Yesus memerintahkan atau menjawab, memberikan respon terhadap mereka yang datang dengan mengatakan bahwa Herodes itu dimetaforakan seperti serigala. Nah, kalau kita melihat dari pengertian metafora tadi, bahwa metafora adalah bahasa kiasan memperbandingkan secara langsung dua objek yang tidak mirip. Jadi ada dua objek yang tidak mirip. Dalam hal ini objek yang pertama itu adalah Herodes, objek yang kedua adalah serigala. Tetapi objek yang dibandingkan itu mengambil alih sebagian sifat pengertian dari objek lain. Jadi objek yang dibandingkan. Nah, dalam hal ini objek yang dibandingkan adalah Herodes. Jadi Herodes akan mengambil alih sebagian sifat dan pengertian dari serigala. Itu berarti bahwa ada sifat-sifat Herodes yang digambarkan seperti seekor serigala. Dan juga ada aktivitas-aktivitas Herodes yang digambarkan seperti aktivitas serigala. Tapi hanya sebagian, jangan kita samakan seluruhnya. Jangan disamakan seluruhnya, karena ketika Tuhan Yesus mengatakan perbandingan metafora ini, Tuhan Yesus tidak menggambarkan Herodes secara keseluruhan, tapi hanya hal-hal tertentu di dalam kehidupan Herodes yang mirip seperti serigala. Makanya dimetaforakan seperti serigala. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena di sini kita melihat ada objek lain yaitu serigala sebagai objek metafora, kita juga harus memberi pertanyaan atau memunculkan pertanyaan. Serigala yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu apakah sama dengan serigala pada masa kini? Kalau yang dimaksudkan serigala itu adalah sama, maka kita bisa mendapatkan gambaran serigala itu dengan
serigala masa kini. Nah, tentunya kita juga harus mencari informasi tentang hewan serigala. Ya, kita harus tahu kehidupan serigala. Kita harus tahu bagaimana serigala mencari makan. Kita tahu bagaimana serigala itu harus mempertahankan hidupnya. Kita harus tahu juga bagaimana serigala itu di dalam membesarkan anak-anaknya. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada serigala, berbicara tentang serigala sebagai metafora Herodes, maka ada hanya beberapa bagian tertentu dari kehidupan serigala itu yang menjadi sorotan Yesus. Nah, kan kita nggak tahu Tuhan Yesus ini menggambarkan Herodes itu sebagai serigala laki-laki atau perempuan. Kita harus cek bahasa Yunaninya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu aspek kehidupan serigala yang mana. Cara kepemimpinannya, ya toh, bagaimana kehidupan berkelompoknya, ataukah cara membesarkan anaknya, ataukah cara dia mempertahankan hidup, cara serigala mencari makan, kan kita nggak dikasih tahu. Yang mana yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya mengatakan tentang serigala. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kehidupan yang seperti apa dari serigala itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Nah, dari sini kita kemudian mencoba untuk melihat kehidupan Herodes. Dalam kaitan tertentu ya, hanya dalam kaitan-kaitan tertentu yang berhubungan dengan bangsa Israel. Secara khusus berhubungan dengan karya keselamatan Yesus. Jadi hal-hal itu saja yang harus kita perhatikan dalam kehidupan Herodes. Cara kepemimpinan Herodes kita bisa lihat. Lalu kepribadian Herodes itu seperti apa? Bagaimana Herodes itu menata kehidupannya. Lalu kita juga coba untuk soroti apa sih sebenarnya temperamen Herodes itu. Apakah dia melankolis, kolerik, apakah dia flegmatik, ataukah sanguin. Lalu kemudian yang berikutnya kita juga bisa tanyakan cara kepemimpinan Herodes pada waktu dia menjadi pemimpin di wilayah Israel. Dan yang lain-lain. Nah, dari pengamatan kita terhadap Herodes, maka kita coba untuk melihat apakah ada hal-hal yang mirip dengan kehidupan antara kehidupan Herodes ini dengan kehidupan serigala. Nah, dari situ baru kita bisa melihat hubungan metaforanya. Misalnya, Herodes adalah seorang pemimpin. Serigala dia juga bisa menjadi pemimpin di dalam kelompoknya. Bagaimana caranya memimpin Herodes? Sama enggak dengan cara memimpinnya serigala? Atau kemudian kita bisa melihat kehidupan pribadi Herodes. Apakah itu juga mencerminkan atau ada metaforanya dengan kehidupan seekor serigala? Dan seterusnya. Jadi kita mencoba dan berusaha untuk mencari hubungan yang bisa menjadi metafora. Dari situ kemudian kita membuat catatan-catatan apa saja yang bisa dimetaforakan dari sifat, pengertian, dan kehidupan seekor serigala. Nah, dari situ kemudian kita dapat mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Herodes, berarti Tuhan Yesus ingin menggambarkan Herodes itu seperti kehidupan serigala tadi. Baru dari situ kita bisa bangun statement-statement teologi, pernyataan-pernyataan teologi. Kita bisa bangun dari situ. Nah, setelah pernyataan teologi kita sudah dibangun, kita baru mengambil kesimpulan. Dari pernyataan teologi, statement teologi, dan kesimpulan-kesimpulan teologi, nah baru di situ kita bisa menyusun pengajaran Kristen. Nah, susunan pengajaran Kristen yang kita temukan, nah itulah yang nanti kita khotbahkan. Tetapi ada satu pertanyaan lain yang muncul berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus ini.
apakah kita sebagai orang Kristen bisa memetaforakan seseorang dengan binatang? Kalau misalnya kita dimetaforakan dengan sebuah benda mati, mungkin tidak ada masalah. Misalnya contohnya, seseorang si A kita metaforakan dengan komputer. Ya, cara berpikirnya, metaforanya seperti komputer. Atau si B, dia kita metaforakan seperti mobil sport. Nah, itu kan seseorang yang dimetaforakan dengan benda mati. Nah, ini sih kita lihat Tuhan Yesus memetaforakan Herodes dengan binatang. Yang saya tekankan di sini adalah bukan persoalan metaforanya, tetapi lebih kepada aspek etika. Kalau misalnya saudara hanya sekedar ingin memetaforakan temanmu dengan binatang, apakah secara etika itu diperbolehkan? Misalnya, kalian punya teman, lalu kalian mengatakan bahwa katakanlah kepada si babi itu, katakanlah kepada si monyet itu misalnya, saya tidak mau menemui dia. Nah, apakah itu sudah termasuk mencaci maki? Ataukah itu termasuk juga dengan menggunakan kata-kata tidak sopan atau kata-kata kasar, bahwa kita menyamakan dia dengan monyet? Tolong dong beritahu sama si sapi itu supaya dia kembalikan buku saya gitu. Wah, berarti orang itu kita metaforakan dengan sapi. Lalu orang itu marah sama kita. Loh, kamu itu menghina saya ya? Kamu anggap saya ini sapi. Kamu anggap saya ini babi. Kamu anggap saya ini anjing ya? Kamu anggap saya ini monyet. Terus kita bela diri. Oh, saya tidak menghina kamu. Saya tidak memaki-maki kamu. Saya itu hanya memetaforakan kamu. Ya, meskipun begitu, tapi saya tersinggung dong. Saya dibilang babi, sapi, monyet. Loh, Tuhan Yesus melakukan itu kok. Tuhan Yesus melakukan itu ketika dia bicara tentang Herodes. Tuhan Yesus katakan Herodes itu seperti serigala. Katakanlah kepada serigala itu. Nah, berarti kalau Tuhan Yesus melakukannya, kita boleh dong melakukan juga. Kan hanya sekedar metafora. Hanya bahasa kiasan. Saya tidak bermaksud menghina. Begitu kucing, jelas kamu kucing. Kalau tidak mau disebut kucing ya anjing lah. Begitu maksud saya anjing, kamu jelas sekarang anjing. Loh, kamu menghina saya. Loh, enggak, saya tidak menghina kamu. Saya hanya memetaforakan kamu dengan seekor anjing. Loh, kamu itu menghina. Loh, Tuhan Yesus itu loh. Berarti Tuhan Yesus juga menghina dong. Berarti Tuhan Yesus juga menggunakan kata-kata kasar dong. Kalau Tuhan Yesus mengatakan Herodes itu serigala. Nah, itu adalah kasus kalau kita hubungkan dengan etika. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak sih orang Kristen mengeluarkan kata-kata kebun binatang? Ya, kalau kita lihat dari sisi ini, Tuhan Yesus melakukan hal itu. Bahkan tidak satu kali ya Tuhan Yesus melakukannya. Setidak-tidaknya 2 kali. 3 kali malah. Yang kedua, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Sirofenesia, bahwa perempuan Sirofenesia itu dimetaforakan seperti anjing. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus juga memetaforakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebagai ular biludak. Jadi setidak-tidaknya ada 3 kali Tuhan Yesus mengatakan kata-kata kebun binatang. Herodes dimetaforakan dengan serigala, ahli Taurat dan orang Farisi dimetaforakan dengan ular biludak, perempuan Sirofenesia dimetaforakan dengan anjing. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus memetaforakan kita dengan salah satu binatang, bagaimana? Tersinggung enggak kamu? Nah, pertanyaan yang berikutnya, kalau Tuhan Yesus boleh melakukan hal itu,
Berarti kita juga boleh dong memetaforakan orang atau teman saya atau pak dosen saya. Misalnya kalian lagi bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap di asrama dan mempercakapkan saya sebagai dosen. Lalu salah seorang mengatakan begini, iya tuh, si burung gagak itu kalau ngajar sok-sok tahu. Waduh, berarti saya dihina sebagai burung gagak ya. Saya dimaki-maki sebagai burung gagak. Lalu mahasiswa bilang, "Loh, saya tidak bermaksud menghina Bapak. Saya hanya memetaforakan Bapak ini." Ya, ini menjadi pertanyaan etika yang harus dijawab. Karena selama ini kalau kita dengarkan khotbah-khotbah, nasihat-nasihat ya di gereja, selalu hamba Tuhan itu katakan, jangan mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Jangan mengeluarkan kata-kata negatif. Nah, apa yang kamu katakan itu menjadi doamu. Katakanlah kata-kata firman, kata-kata positif. Ya. Kan sering kali kita dengar nasihat gitu ya. Lah Tuhan Yesus 3 kali setidaknya dia katakan metafora binatang. Herodes sebagai serigala, ahli Taurat orang Farisi sebagai ular, dan perempuan Sirofenesia sebagai anjing. Ya, terlepas dari itu, itulah contoh dari bahasa kiasan metafora dari Lukas 13 ayat 32. Ya, ada juga ayat-ayat yang lain ya dari contoh metafora, misalnya Efesus 1 ayat 18, kemudian dalam Matius 5 ayat 13, dan Lukas 13 ayat 32 tadi. Ada juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 31, dan juga dalam Keluaran 15 ayat 3, Lukas 12 ayat 6, Matius 18 ayat 10. Nah, itu adalah contoh-contoh metafora. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 31, di situ ada metafora antara Allah dengan manusia. Bahwa Allah itu mengambil sifat sebagian dari sifat manusia, yaitu menunjukkan perasaan, kegemaran, keinginan yang juga dipakai untuk melukiskan Allah. Bahwa Allah itu juga memiliki perasaan, kegemaran, dan keinginan. Ya, Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi di sini ada bicara tentang tangan ya. Allah itu digambarkan memiliki tangan. Apakah memang Allah itu punya tangan? Kalau kita merujuk pada konsep penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri, membentuk manusia dari debu tanah. Jadi Allah sendiri yang membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, ketika bicara tentang debu tanah yang dimaksudkan adalah tanah liat, berarti kan harus menggunakan tangan. Lalu kemudian dalam Ibrani 10 ayat 31, kita juga menemukan bahwa tangan Allah, ada istilah frasa tangan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah memiliki tangan? Apakah tangan Allah itu sama dengan tangan manusia? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, terlepas dari pertanyaan itu, di Ibrani 10 ayat 31, ternyata ada contoh yang menarik, bahwa Allah dimetaforakan dengan manusia yang berkaitan dengan tangan. Nah, dari situ nanti kita kembangkan apa maksudnya tangan. Apakah satu kegiatan? Apakah yang dimaksudkan tangan itu adalah hasil karya? Apakah yang dimaksudkan tangan itu adalah semacam
melambangkan kekuatan seseorang. Jadi kalau orang itu kuat dari segi fisiknya, itu dapat dilihat dari apa yang dilakukan tangannya. Jadi misalnya tangannya dapat mengangkat suatu benda dengan berat 50 kg. Nah, jadi itu metaforanya. Jadi ketika kita bicara tentang tangan manusia dimetaforakan dengan Allah, ya tentu kita harus mencari informasi tangan itu seperti apa. Nah, bagian dari tangan yang mana yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Alkitab maksudkan? Yang Paulus maksudkan? Kalau Ibrani ini ditulis oleh Paulus. Nah, dari situ kemudian terus kita kembangkan eksegese kita. Ya, itulah caranya mengeksegese ya. Dan contoh dari bahasa kiasan metafora yang ada di dalam Alkitab. Kemudian berikutnya, yaitu bahasa kiasan zoomorphisme. Zoomorphisme. Jadi kalau ini dituliskan, jadi pakai huruf Z di bagian depan ya. Zoomorphisme. Nah, bahasa kiasan zoomorphisme ini adalah bahasa kiasan yang menyuguhkan Allah dalam wujud atau memiliki sifat-sifat binatang atau tumbuhan. Jadi Allah itu digambarkan seperti memiliki sifat binatang atau tumbuhan. Misalnya saja dalam Yesaya 11 ayat 10. Taruh dari pangkal Isai. Jadi di situ ada taruh ya. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah. Di sini ada zoomorphisme, di mana Tuhan Yesus Kristus digambarkan seperti binatang anak domba. Lalu kemudian di dalam Yohanes 15, Allah Bapa Tuhan Yesus itu digambarkan seperti pokok anggur. Dan kita itu digambarkan seperti carang-carangnya. Nah, dari beberapa contoh ini, kita dapat melihat ada bahasa kiasan sebenarnya. Yaitu bahasa kiasan zoomorphisme. Di mana Allah dapat dimengerti dan dipahami ketika Allah itu digambarkan dengan menggunakan bahasa kiasan zoomorphisme, yaitu dibandingkan, diasosiasikan dengan sifat-sifat hewan, binatang, ataupun tumbuhan. Ya, taruh, anak domba, pokok anggur, ya itu zoomorphisme namanya. Kemudian yang berikutnya, yaitu bahasa yang berikutnya adalah bahasa kiasan hipokatastasia atau hipokatastasis, di mana kebenaran dinyatakan dengan lebih jelas dengan cara menyebutkan bahwa satu hal atau satu benda secara tidak langsung atau menyarankan adanya perbandingan dengan benda atau gagasan lain. Itu hipokatastasis. Jadi secara tidak langsung. Jadi kebenaran itu muncul karena ada satu benda yang dibandingkan dengan benda lain secara tidak langsung atau menyarankan. Misalnya saja dalam Matius 16 ayat 6. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Kemudian dalam Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Jadi ini adalah hipokatastasis. Jadi ada usaha untuk membandingkan secara tidak langsung antara dua objek. Nah, kalau misalnya dalam Matius 15 ayat 13, di situ ada perbandingan secara tidak langsung antara seorang, dalam hal ini pemimpin agama, dengan tanaman. Jadi kalau ada tanaman
yang tidak ditanam oleh Bapa di dalam kebun anggur, maka tanaman itu akan dicabut oleh Bapa, akan disingkirkan. Nah, jadi perbandingan antara tanaman dengan pemimpin agama itu bisa disebut sebagai bahasa kiasan hipokatastasis. Sampai di sini ada pertanyaan?